Oke, kita mulai ya. Bayangin deh, awal tahun baru tiba-tiba ada guncangan besar di salah satu sektor ekonomi paling penting di Indonesia. Ratusan perusahaan loh mendadak stop operasi. Dan anehnya, ini bukan karena harga anjlok atau pasar lesu, sama sekali bukan. Penyebabnya cuma satu set dokumen. Dan angkanya bukan main-main, 300. Iya, 300 perusahaan. Coba bayangin, ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini 300 perusahaan tambang batubara yang mesin-mesinnya mendadak mati, yang operasionalnya berhenti total. Jelas ini bikin geger dan penuh ketidakpastian di seluruh industri. Dan ini bukan gosip atau rumor loh. Ini perintah resmi langsung dari pemerintah. Dilarang keras, tegas banget. Ini nunjukin betapa seriusnya masalah ini. Pernyataan ini, ya secara efektif membekukan semua kegiatan produksi mereka. Titik. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam. Sebenarnya ada apa sih di awal tahun 2026 itu? Kok bisa-bisanya ada krisis administrasi segede ini di sektor tambang kita? Jadi intinya begini. Di bulan Januari itu, Kementerian ESDM ngumumin kalau ada sekitar 300 perusahaan yang ternyata belum dapat persetujuan super penting yang mereka butuhin buat operasi. Nah, tanpa dokumen sakti ini, ya udah, mesin-mesinnya harus mati, tambangnya jadi sepi. Terus dokumen apa sih yang sebegitu powerfulnya sampai bisa bikin raksasa industri berhenti total? Jawabannya ada di 4 huruf ini. RKAB. Nah, sekarang yuk kita cari tahu RKAB itu apaan sih sebenarnya? Jadi, RKAB itu singkatan dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. Ini tuh dokumen legal yang wajib disetujuin pemerintah tiap tahun. Biar gampang, anggap aja ini kayak tiket masuk tahunan buat nambang. Nggak punya tiketnya? Ya, Anda nggak boleh masuk arena pertambangan. Sesimpel itu. Nah, yang bikin situasinya makin ribet, ada perubahan kebijakan. Dulu nih, perusahaan bisa bikin rencana buat 3 tahun sekaligus. Gampang kan? Tapi sekarang pemerintah balikin lagi ke sistem tahunan. Ini bukan cuma nambahin kerjaan administrasi aja loh. Ini tuh sinyal kalau pemerintah mau pengawasan yang lebih ketat setiap tahun. Jelas ini nuntut para pemain industri buat lebih lincah ngurus birokrasi. Penting nih buat dicatat, masalahnya itu bukan karena sistem online pemerintahnya error atau gimana. Bukan. Dirjen Minerba sendiri udah negesin kalau biang keroknya itu ada di pihak perusahaan. Dokumen internal mereka belum lengkap. Saking pengennya ini cepat beres, ESDM bahkan sampai turun tangan pakai WhatsApp buat koordinasi. Kebayang kan? Nah, ini bikin kita jadi mikir. Di tengah badai birokrasi kayak gini, terus gimana nasib satu perusahaan? Oke, sekarang kita coba geser fokusnya ya. Dari gambaran besar, kita lihat satu studi kasus yang spesifik. Biar isunya lebih kebayang dan gak ngawang-ngawang, yuk kita intip salah satu pemain di industri ini. Kita lihat gimana cara mereka menghadapi semua tantangan ini. Kenalan yuk sama PT U5 Nitra Tbk. Nah, mereka ini bukan perusahaan tambangnya langsung ya. Mereka ini perusahaan jasa yang ngebantuin operasi tambang. Lokasinya ada di Sumatera Selatan, yang kita tahu adalah salah satu jantungnya batubara Indonesia. Oke, sekarang kita coba bongkar perusahaan ini. Bisnisnya apa sih sebenarnya dan gimana performa mereka di tengah industri yang naik turun kayak roller coaster ini? Jadi, bisnis utama mereka itu simpel tapi krusial, jadi tulang punggung buat para penambang. Caranya dengan nyewain alat-alat berat. Mereka fokusnya di area Sumatera Selatan dan udah punya sertifikasi kualitas dan K3 yang oke punya. Ini nunjukin kalau mereka serius banget soal standar operasional. Nah, ini yang gila banget dari mereka. Soal ketahanan finansial. Coba lihat deh lonjakan ini. Di tahun 2021, pas pandemi lagi parah-parahnya, mereka rugi. Tapi cuma setahun setelahnya, boom! Mereka berhasil membalikkan keadaan secara dramatis. Naiknya itu 337%. Nggak main-main. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini namanya kebangkitan finansial yang luar biasa. Ini nunjukin kalau mereka jago banget beradaptasi. Bukan cuma sama pasar yang naik turun, tapi juga sama lingkungan operasional yang, ya tahu sendiri, ribet. Dan tentu aja di balik kesuksesan ini ada tim kepemimpinan yang solid. Pengalaman mereka lah yang jadi kompas buat perusahaan ini ngelewatin berbagai badai di industri. Oke, sekarang kita sambungin lagi nih cerita U5 Nitra ini sama isu besar yang kita bahas di awal tadi, soal risiko. Khususnya, jenis risiko yang nggak bisa kamu lihat cuma dari grafik harga komoditas. Di dokumen IPO mereka, U5 Nitra itu jujur banget soal risiko utama mereka. Apa itu? Ya, harga batubara. Ini risiko pasar, yang sebetulnya bisa diprediksi dan diantisipasi. Ini ibaratnya musuh yang udah mereka kenal betul lah tabiatnya.
Tapi krisis RKACB ini ngenalin monster jenis baru. Ini bukan soal supply dan permintaan lagi. Ini soal perubahan kebijakan yang datang tiba-tiba kayak petir di siang bolong. Risiko yang lahir bukan dari lantai bursa, tapi dari ujung pena para pembuat kebijakan. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Risiko pasar, kayak harga batu bara, itu ada polanya. Bisa ditebak-tebak. Tapi risiko regulasi, kayak masalah izin RKAB ini, wah, itu bisa muncul entah dari mana dan langsung mengubah peta permainan dalam semalam. Gak peduli seberapa jago pun kamu ngelola operasional. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas. Di industri di mana selembar dokumen yang nyangkut bisa lebih bahaya daripada harga komoditas yang anjlok, apa sih sebenarnya kunci sukses itu? Jago baca pasar atau jago ngurusin birokrasi yang kaya labirin? Coba deh direnungkan.